Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Izinkan saya Adnan Surahmin, AKSNM, sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Indramayu 1 dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nomor NDH 26 menyampaikan penjelasan terkait tugas dari yang terhormat narasumber sebagai berikut. Kita lanjut saja ke slide berikutnya. Terdapat 4 tahapan utama mekanisme penyusunan APBD yang dilakukan setiap tahun. Yang pertama adalah penyusunan RPJMD atau Renstra sebagai acuan dasar penyusunan anggaran untuk 5 tahun ke depan selama periode kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih. Substansinya adalah berisi uraian visi dan misi, aktualisasi dan upaya mewujudkan janji politik selama 5 tahun, serta perencanaan anggaran, pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat dalam 5 tahun. Yang kedua adalah penyusunan rencana kerja tahunan sebagai bentuk aktualisasi pelaksanaan program dan kegiatan berskala prioritas dengan memperhatikan KUA dan PPAS serta berisi terdistribusikan kepada perangkat daerah, dinas, badan, atau lembaga, baik eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang ketiga adalah implementasi tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang menggaransi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan berdasarkan Renstra. Dan yang keempat adalah pelaksanaan beragam program dan kegiatan serta subkegiatan dengan konsep anggaran berbasis kinerja yang memiliki indikator input, output, benefit, dan impact secara terukur. Berikutnya, Bapenda Jabar dalam Renstra tahun 2018-2023 memiliki 2 sasaran strategis dan indikator kinerja yang utama, yaitu 1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja persentase PAD terhadap pendapatan daerah. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat atau IKM. Pada tahun 2022, target kinerja kemandirian keuangan daerah ditetapkan sebesar 60,54%, sedangkan target indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Bapenda adalah 84,30 poin. Selanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan KUA dan PPAS tanggal 6 Oktober 2021, untuk tahun 2022 Bapenda mendapatkan pagu anggaran indikatif sebesar 343 miliar atau menurun dari APBD murni tahun 2021 sebesar 704 miliar rupiah. Sementara di sisi PAD tahun 2021 Bapenda mendapat target 25 triliun rupiah yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 60,71%. Berikut untuk ketiga DW Kabupaten Indramayu 1 pada tahun 2022 mendapatkan pagu anggaran sebesar 2,36 miliar rupiah, menurun sebesar 1,77 miliar rupiah dari alokasi APBD perubahan tahun 2021 sebesar 4,13 miliar rupiah. Hal ini tentu berdampak terhadap pada penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Slide berikutnya memperhatikan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang telah dijadikan acuan sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra tahun 2018
sampai 2023, maka saya sebagai KPA P3DW Kabupaten Indramayu 1 mengusulkan kegiatan prioritas, yaitu pengelolaan pendapatan daerah dengan subkegiatan penagihan pajak daerah sebagai contoh dalam penyusunan RKA atau DPA. Kegiatan ini dipilih karena memberikan kontribusi besar dalam pencapaian sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah dengan indikator kinerja utama, yaitu presentasi PAD terhadap pendapatan daerah. Selanjutnya, subkegiatan penagihan pajak daerah. Sebagaimana tercantum di slide tersebut memiliki dua aktivitas utama, yaitu yang pertama penelusuran KTMDU, penunggak pajak, dan operasi gabungan tertib kendaraan bermotor. Penjelasan dari aktivitas utama tersebut adalah sebagai berikut. Sesuai kebijakan Bapenda bahwa target KTMDU yang telusuri adalah 10% dari total KTMDU di masing-masing P3DW. Kedua, reward bagi petugas penelusur yang hasil penelusuran KTMDU-nya melakukan pembayaran dialokasikan sebesar 10% dari jumlah KTMDU yang ditelusuri. Ketiga, penentuan lokasi kecamatan dan desa yang telusuri diprioritaskan bagi jumlah KTMDU terbanyak. 4. Rekrutmen petugas penelusur dilakukan oleh KPA berdasarkan usulan dari camat, pradesa, dan dibuatkan perjanjian kerjasama antara petugas penelusur dengan kepala P3DW sebagai KPA. 5. Penelusuran KTMDU dilakukan dengan aplikasi telusur objek dan subjek pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan Atos Pamor berbasis Android. 6. Petugas penelusur mendapatkan sosialisasi penggunaan aplikasi Atos Pamor. Hasil penelusuran KTMDU yang lulus verifikasi berhak mendapatkan honor sebesar Rp10.000 per KTMDU dan berpeluang mendapatkan reward Rp10.000 untuk KTMDU yang melakukan pembayaran. 7. Operasi gabungan taat pajak bersama Polri, POM, Dishub, dan mitra terkait dilakukan sebagai bentuk law enforcement, tertib berlalu lintas, dan peningkatan ketaatan pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB. 8. Operasi gabungan dilakukan di tingkat Polres dan Polsek dengan sasaran kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum, dan kendaraan milik pemerintah TNI yang menunggak pembayaran PKB. OSGAB dilakukan secara berkala di tempat-tempat strategis dengan potensi KTMDU terbanyak. Berikutnya, tabel ini menggambarkan potensi KTMDU di P3DW Kabupaten Indramayu 1 sampai Agustus 2021 tercatat sebanyak 122.921 KBM. Tabel ini dalam potensi KTMDU di P3DW Kabupaten Indramayu 1 sampai dengan Agustus 2021 tercatat sebanyak 1.222.921 KBM. Kami mengestimasikan pada akhir tahun 2021 jumlah KTMDU yang menjadi basis data penentuan anggaran kegiatan penelusuran pada tahun 2022 ada sebanyak 120.000 KBM. Dengan demikian, alokasi penelusuran KTMDU adalah sebanyak 12.000 KTMDU dan alokasi reward sebanyak 1.200 KBM. Ini adalah pertimbangan penentuan subkegiatan penagihan pajak daerah sebagai skala prioritas saya sebagai KPA berdasarkan data empiris sebagai berikut. 1. Berkontribusi signifikan dalam akselerasi penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor dan penurunan persentase penunggak pajak atau KTMDU. 2. Tingkat efektivitas dan efisiensi subkegiatan ini adalah paling tinggi dalam pencapaian output, outcome, benefit, dan impact. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 pembiayaan sebesar Rp100 juta memperoleh pendapatan sebesar Rp4 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 pendapatan KTMDU yang bayar dari hasil penelusuran mencapai Rp3,5 miliar. 3. Penelusuran KTMDU oleh petugas penelusur atau desa kelurahan terbukti menambah peluang penghasilan bagi masyarakat yang terlibat karena adanya pemberian honor dan reward. 4. Operasi gabungan penunggak pajak dengan Polri, POM, Dishub
dilakukan untuk penegakan hukum yang menimbulkan efek jera dan meningkatkan kesadaran taat pajak dari masyarakat. Adapun rincian contoh RKA atau DPA dalam format Excel adalah sebagaimana terlampir. Demikian kiranya yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan pencerahan dari yang terhormat narasumber, dihaturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.